Ini waifu apa Lego? Kok bongkar pasang? Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas anime dengan judul Inspectre, atau bahasa Jepangnya Kyoko Suiri. Kalau secara singkat, anime ini bercerita tentang seorang anak yang menjadi penghubung antara dunia roh dan dunia manusia. Ya, mirip-mirip sama Avatar Aang lah, tapi nggak sama. Ya, nggak sama-sama amat sih, tapi mirip-miripnya pun cuma sedikit gitu. Anime ini bercerita tentang Iwanaga, seorang anak berumur 5 tahun yang hilang dan ditemukan di taman dengan satu kaki yang hilang dan mata yang hilang sebelahnya. Anak ini hilang dan dibawa ke dunia arwah, di mana dia diminta untuk menjadi dewi penjaga hubungan antara manusia dan roh. Tapi harga yang harus dibayarnya adalah sebelah kaki dan matanya. Setelah dia umur 19 tahun, akhirnya dia bertemu dengan Sakuragawa. Sakuragawa sendiri sebenarnya bukan makhluk biasa, tapi dia adalah orang yang pernah memakan roh atau kyokai, yang bisa membuatnya abadi dan bisa memilih masa depan. Sampai sinopsis aja, menurutku anime ini adalah anime yang bakal ngebosenin dan bakal kerasa panjang buat para bocah yang baru nonton anime. Karena gimana ya, bocah-bocah sekarang lebih suka nontonin anime action atau ecchi yang edgy, dan mereka pada dasarnya nggak tahu tentang anime yang lebih kuat dari segi lain, seperti cerita dan minimnya adegan-adegan berantem. Tapi sebelum itu, ayo kita bahas lebih dalam satu persatu. Cerita di anime ini cerita yang santai banget tapi dinamis. Dalam satu episode, kita bisa dapat banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mau mereka ceritakan. Pada dasarnya, kalau secara premis anime ini biasa aja. Ada orang yang bisa bicara dengan roh dan tugasnya adalah menenangkan roh itu dan jadi penghubung antar dua dunia. Meskipun premisnya biasa aja dan gak aneh-aneh, tapi eksekusinya untuk anime ini bagus. Bahkan aku sendiri lebih nyaman nonton animenya ketimbang lihat manganya. Anime ini sebagian besar isinya cuma percakapan, dan percakapan. Intinya, anime ini cuma bacot doang. Yang bikin bacot mereka bagus adalah bacot mereka itu pasti menyampaikan informasi penting dan komedi yang lumayan bagus. Terutama bagi remaja atau orang-orang yang udah dewasa, pasti mereka bisa paham atau relate dengan jokes di anime ini. Aku berterima kasih sama voice actor yang benar-benar berbakat. Mereka bisa bikin karakter ini ngomong tapi nggak ngebosenin. Contohnya ada di episode 2 dan 3. Di sana mereka menjelaskan kronologi tentang kasus pembuangan mayat. Di sana mereka ngasih penjelasan yang bagus dengan visual yang nggak terlalu membosankan. Deduksi mereka itu benar-benar menarik, seolah-olah kita kayak diajak denger orang lagi cerita. Ceritanya juga mengandung banyak misteri. Contohnya kita dibikin penasaran sama apa yang terjadi dengan Sakuragawa, sampai-sampai saat tangannya dimakan, tangannya bisa tumbuh lagi. Atau misteri tentang siapa di balik sosok hantu idol. Ya, meskipun bagus tapi ada kekurangannya. Kalau kalian gak fokus dengan percakapan mereka, kalian akan ketinggalan dan bisa jadi kalian gak bakal paham dengan apa yang mereka omongkan. Jadi, kalau mau nonton anime ini, biasakan minum air putih biar kalian fokus. Dan jangan kebanyakan minum boba. Kalian udah jarang gerak dalam kamar, minum yang manis-manis. Kalian mau kena diabetes, ha? Jangan minum pestisida juga, karena nonton anime di rumah sakit itu nggak enak. Cobain deh. Selanjutnya kita bahas desain karakter. Desain karakter di sini aku suka banget sama karakter Saki yang tinggi langsing berambut pendek. Kesan dewasanya dapat banget, tapi sebenarnya dia nggak dewasa-dewasa banget sih. Dan juga aku suka banget sama desain karakter Iwanaga. Tapi tenang, dia udah 19 tahun. Dia legal, oke? Dia legal. Jadi jangan aneh-aneh, dia legal, 19 tahun. Terlepas dari Iwanaga yang bisa bongkar pasang, kalian harus akui karakter ini cakep dan waifuable. Karakter mereka itu lucu sih pada dasarnya. Aku suka ekspresi-ekspresi yang mereka buat. Misalnya smug face Iwanaga dan muka ketakutan Saki. Selanjutnya kita bahas pengkarakteran. Untuk pengkarakteran di sini aku suka banget karena ikatan mereka semua itu terjalin bagus banget. Semuanya dibantu sama karakter mereka yang gak banyak. Kurang lebih sampai sekarang ada 4 karakter yang berbeda. Aku suka banget ngelihat percakapan mereka, terutama antara Iwanaga dan Sakuragawa. Meskipun komedinya biasa aja, tapi aku masih bisa ketawa karena chemistry mereka itu dapat banget. Sifat Sakuragawa yang merasa terganggu dengan Iwanaga pun dapat banget. Kelihatan dari beberapa kali Sakuragawa mengacuhkan Iwanaga. Chemistry yang bagus ini dibangun sama dialog yang bagus banget. Kalau kalian ingat anime Seishun Butayaro, percakapan antara Mai dan Sakuta itu mirip banget rasanya dengan mereka. Aku ngerasa pengkarakteran di sini sangat dibantu dengan percakapan yang banyak di anime ini, yang dimana menurutku untuk saat ini bagus. Kalau aja percakapan banyak ini nggak dibarengi dengan voice actor dan isi dialog yang bagus, aku yakin anime ini bakal gagal. Selanjutnya kita bahas animasi. Kalau ngomongin animasi di sini tuh biasa aja. Sumpah nggak ada bagus-bagusnya dan nggak jelek-jelek amat. Biasa aja, sangat main aman dan rapi. Mungkin yang bisa aku komentari, pewarnaan mereka beda, tapi malah jadi bagus. Karena digunakan sebagai pembeda antara dunia roh dan dunia manusia, bener-bener kerasa banget. Dan kesimpulannya adalah anime ini adalah anime yang bagus dari segi penceritaan dan animasi. Tapi aku nggak yakin kalau anime ini bakal cocok buat
buat semua orang. Ya, karena nggak semua orang tahan dengan percakapan yang panjang. Tapi, kalau kalian suka anime kayak Seishun Butayaro, kalian mungkin bakal suka dengan anime ini. Awalnya aku mikir kalau alur cerita di anime ini berantakan, karena saat di tengah arc Nanase pembawa baja, mereka menceritakan masa lalu keluarga Sakuragawa. Tapi setelah diikuti lagi, ternyata nggak terlalu berantakan, dan malah bagus. Anime ini perlu kalian tonton dengan konsentrasi, biar kalian paham dan nggak jadi kayak orang norak yang cuma bisa ngatain, waifu gue kayak Lego. Maka sudah jelas, ketika kalian nyari anime dengan adegan action terbang-terbang belah bumi keluarin Kyuubi terus Titan hadir lalu Detroit Smash, dan kalian memilih anime ini, kalian salah, dan kalian bakal ngamuk-ngamuk sendiri pas nonton anime ini. Karena anime ini bukan action yang edgy kayak gitu. Anime ini adalah anime yang biasa aja, tapi kebetulan bagus. Ya sudah, mungkin itu dulu. Jangan lupa like ini video, komen ini video, dan subscribe Clean Sound Studio dan Clean Sound Live. Dan jangan lupa follow Instagramku juga. Jangan lupa, aku butuh makan enak malam ini. Stay clean and sound.